Halo semua, perkenalkan nama saya Zara Cipta Damai dengan NIM 2024 081 007. Nah, saya itu dari kelompok 3, kelompok produksi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di presentasi kali ini, saya akan bahas tentang perbedaan beberapa metode, pengembangan sistem, metode yang dipilih, terus hasil rancangan sistemnya, mulai dari user story, fitur, sampai juga use case dan activity diagram. Oke, yang pertama itu saya akan membahas tiga metode yang sering dipakai buat bikin sistem. Itu ada waterfall. Waterfall itu model yang dikerjainya langkah demi langkah, mulai dari analisis, desain, coding, testing, sampai pemeliharaan. Jadi semuanya eh, harus selesai dulu, baru lanjut ke tahap berikutnya. Oke, yang kedua itu ada sistem prototyping. Sistem prototyping itu eh, kita bikin contoh sistem dulu atau prototipenya. Jadi user bisa lihat dulu kasih masukan, baru nanti diperbaiki sampai sesuai kebutuhan. Nah, terus yang terakhir itu agile development. Ini tuh yang paling fleksibel. Terus dikerjainnya tuh cepat, bertahap, dan tiap tahap langsung dites sama user, jadi bisa langsung dapat feedback buat perbaikan. Nah, simpulannya itu kalau waterfall itu langkahnya tetap tetap dan teratur, kayak kaku tapi rapih gitu. Terus kalau prototyping itu ada contoh sistem dulu, kayak bisa diuji coba dulu sebelum finish. Kalau agile itu kayak cepet, fleksibel, gampang diubah gitu gitu. Nah, terus yang kedua itu eh kalau dari tiga metode tadi, kelompok kami tuh pilih sistem prototyping. Nah, kenapa? Karena di sistem produksi itu usernya kayak kepala produksi atau operator. Bisa belum bisa bayangin biasanya itu belum bisa bayangin sistem yang mereka mau sebelum lihat contoh nyatanya. Jadi dengan prototyping kami bisa bikin revisi awal dulu. Yang penting udah ada gambarannya. Nanti mereka bisa kasih saran, oh tampilannya kurang jelas atau alurnya mending kayak gini nih. Nah, masukan itu eh, yang kami pakai buat nyempurnain sistemnya. Nah, selain itu, proses produksi itu sering banget berubah tergantung kondisi di lapangan. Jadi butuh metode yang gampang disesuaikan. Intinya sistem prototyping itu bikin proses pengembangannya lebih cepat, lebih fleksibel, dan hasilnya juga lebih sesuai sama kebutuhan nyata di bagian produksi. Nah, ini prototype kita. Itu ada login, dashboard, input produksi, terus ada work order, terus ada laporan. Nah, yang ketiga itu soalnya ini kita itu punya hasil user story dari masing-masing peran di sistem kami. Yang pertama itu ada operator. Operator itu kayak mau login login biar bisa masuk sesuai role-nya. Terus itu bikin work order biar produksi bisa terjadwal, terus input hasil produksi dan data produk yang di reject. Eh, terus lihat dashboard buat ngeliat progres kerja. Terus ada admin, ada survivor itu nyimpen dan nampilin data produksi biar gampang diakses kapan aja.
Terus admin itu mau lihat laporan hasil produksi buat nilai performa tim. Nah, terus ini fitur dan fungsi produk. Fitur dan fungsi produk itu ada login. Login itu biar user masuk pakai username, password, dan role-nya. Terus work order itu terus ada dashboard. Dashboard itu nampilin ringkasan target, hasil aktual, sama efisien. Nah, terus work order itu buat ngatur jadwal dan status produksi kayak running, hold, atau down. Terus ada input produksi. Input produksi itu nyata hasil kerja harian dan produk reject. Nah, terus yang ini laporan produksi. Laporan produksi itu buat ngeliat data target, realisasi, sama efisiensi tiap work order. Terakhir itu logout. Logout itu biar semuanya aman setelah dipakai. Terus ya kesimpulannya itu biar apa ya, itu gampang buat operator, bantu operator buat nyatet data produk lebih cepat dan akurat. Terus bantu survivor buat mantau hasil kerja secara real time. Terus soal yang berikutnya itu bagian diagram. Oke, yang pertama itu ada usage diagram. Itu nunjukin siapa aja yang pakai sistem dan apa aja yang mereka bisa lakuin. Di sini ada beberapa aktor use case diagram ini. Pertama itu ada staff. Staff produksi itu yang bikin rencana dan work order. Terus yang kedua ada manajer produksi. Manajer produksi itu yang nyetujuin work order itu dan ngecek hasil produksi. Nah, yang ketiga itu ada staf gudang. Staf gudang itu yang ngambil bahan dan input hasil produksi. Nah, terakhir itu ada admin sistem. Admin sistem itu yang ngurus login, log aktivitas, dan backup data. Semua prosesnya itu nyambung satu sama lain dan bisa dipantau dari satu sistem. Nah, terus ada use case diagram. Use case diagram itu ada staf produksi, login, dan bikin jadwal. Terus yang kedua itu ada manajer produksi. Itu itu buat nge-review dan nyetujuin itu work order. Nah, yang ketiga itu ada staf gudang. Staf gudang itu buat yang ngambil bahan, terus jalanin produksi, terus input hasil. Nah, yang terakhir itu ada admin sistem. Admin sistem itu buat catatan aktivitas dan backup data. Jadi bisa dibilang semua prosesnya itu tertata dan tercatat dengan baik dari awal sampai jadi laporan akhir. Nah, ini penjelasannya. Nah, terus itu oke, jadi kesimpulannya sistem yang kami buat ini pakai metode sistem prototyping karena lebih cocok buat sistem produksi yang dinamis dan butuh banyak masukan dari pengguna. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Yes. Anjing 8 menit. Yes.